Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurcahyan dari Mayang Putri bersama teman saya Rina Setiorini akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang arti penting agama bagi manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah pemikiran agama. Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak manusia ada, fenomena agama telah hadir. Walaupun demikian, tidaklah mudah untuk mendefinisikan apa itu agama. Mengapa? Karena pengalaman manusia tentang agama sangat bervariasi, mulai dengan yang paling sederhana seperti dalam agama animisme atau dinamisme sampai ke agama-agama politisme dan monoteisme. Kedua, selain begitu variatifnya pengalaman manusia tentang agama dan begitu variatifnya disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami fenomena agama. Misalnya, bisa ditinjau dari sudut psikologi, antropologi, sosiologi, ekonomi, bahkan teologi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah kepercayaan yang dari yang paling sederhana, seperti sejarah kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan yang mempercayai pada hal-hal goib dan misterius di sekitar alam raya. Dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. Arwah nenek moyang itu sering dimintai tolong untuk urusan mereka. Caranya adalah dengan memasukkan arwah-arwah mereka ke dalam benda-benda pusaka, seperti batu hitam atau batu merah delima. Ada juga yang mempercayai terhadap kekuatan yang abstrak dan terdiam pada suatu benda. Selanjutnya adalah animisme. Animisme adalah kepercayaan pada roh kepada roh. Kepercayaan pada makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif atau purba. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini seperti kawasan tertentu, goa, pohon, atau batu besar mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari roh jahat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya adalah kepercayaan pada dewa-dewa. Kepercayaan pada kekuatan magik dalam bentuknya yang lebih konkret. Bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa dalam jumlah banyak secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, poli dan yang berarti banyak Tuhan. Lawan dari paham ini adalah monoteisme, di mana dalam paham monoteisme ini hanya mempercayai mengakui satu Tuhan. Para dewa politeisme sering digambarkan sebagai tokoh yang kompleks dari status yang lebih besar atau lebih kecil, dengan keterampilan individu, kebutuhan, keinginan, dan sejarah. Dalam banyak hal mirip dengan manusia atau antropomorfik dalam kepribadian mereka, tetapi dengan tambahan masing-masing kekuatan, kemampuan, pengetahuan, dan persepsi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih fungsi agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah agama mensyaratkan moralitas sebagai bagian iman secara keseluruhan. Tidak ayal, moralitas yang ditekankan agama bersifat mengikat kepada setiap penganutnya. Abul Qasim Al-Khui menegaskan, tanpa bantuan agama dapat dipastikan bahwa nilai-nilai kebajikan atau moralitas tersebut niscaya akan kehilangan maknanya dan akan menjelma menjadi serangkaian nasihat belaka yang bersifat tidak mengikat. Nama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Gimana maksudnya? Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaan dan hilangnya harapan. Berkat keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa Allah pasti memberi pertolongan setiap masalah yang muncul dan setiap jalan buntu yang ditemui dalam kehidupannya dapat dipecahkan dan diatasi. Alhasil, ia akan mampu menghindari dari rongrongan keputusasaan dan kesia-siaan.
Jadi, selain peran iman sebagai kekuatan pendorong atau motivasi, tetapi juga merupakan faktor yang memungkinkan manusia sanggup menghadapi dan menanggung cobaan hidup dengan penuh ketegaran dan menyelamatkannya dari kepahitan akibat kegagalan dan kekecewaan yang alami. Selanjutnya yang ketiga, fungsi agama dalam kehidupan adalah agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Gimana maksudnya? Nah, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman, meskipun terdapat berbagai perbedaan tafsiran dalam memahaminya, namun tidak pernah ada perubahan dalam kitab sebenarnya. Pada faktanya, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya pegangan atau pedoman yang menjadi acuan dalam hidup. Kerennya, ia akan cenderung berusaha mengisi hidupnya dengan cara dan jenis pedoman hidup apapun, meski pedoman tersebut beserta nilai-nilai yang dikandungnya itu keliru dan menyesatkan. Pada saat itu, kehidupan intelektualnya tidak diisi dengan keyakinan yang masuk akal dan ajaran yang sehat. Dalam keadaan demikian, agama dapat menjadi pegangan hidup dan intelektual dengan ajaran yang sehat dan mampu menyelamatkan seseorang dari golongan kecenderungan ke arah kesia-siaan dalam menjalani kehidupan. Nah, yang keempat, fungsi agama dalam kehidupan adalah agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber dari keteraturan alam yang berlaku di jagat raya ini, yang diibaratkan sebagai sebuah buku maha besar yang dikarang sarjana yang sangat mengandung cahaya kebenaran dan mendorong kita untuk mempelajari dan merenungkannya. Nah, demikian peran agama yang telah menggerakkan peradaban manusia, proses terbentuknya kehidupan manusia sepanjang sejarah hingga saat ini. Tidak dapat dilepaskan dari peran agama. Dengan keimanan, agama telah mampu mengarahkan kehidupan manusia kepada kehidupan yang baik, berkemajuan, dan keharmonisan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.